Kita balut luka dengan menggunakan perban karena ini lukanya luka lebar sehingga kurang efektif jika menggunakan plester. Jadi kita gunakan perban. Mengisi. Alat-alat yang digunakan, di sini ada alat steril, satu set alat steril dan satu set alat bersih. Untuk satu set alat steril, di sini ada rasa bersih, ada 2 cucing berisi larutan NaCl atau RL NaCl 0,9% dan ada larutan desinfektan juga. Terus selanjutnya sepasang handscoon steril, ada duk steril, ada gunting jaringan, ada pinset anatomis 2 buah, ada pinset sirugi juga 2 buah. Selanjutnya untuk alat bersih atau tidak steril, ada pinset anatomis 1 buah, ada pinset sirugi 1 buah, ada gunting perban, ada kapas alkohol, ada salep, ada kapas lidi untuk meratakan salep, ada plester juga dengan jenis Hipavit, ada nirbacken 2 buah atau dikenal dengan bengkok, yang satu bengkok untuk sampah yang kotor, yang satu untuk bengkok alat medis yang sudah kita gunakan seperti gunting dan pinset. Kita letakkan di bengkok yang berisi larutan klorin. Selain bengkok, di sini juga ada handscoon bersih. Selanjutnya ada pengalas atau perlak dan ada celemek. Oke, setelah persiapan alat, ya, ini alat-alat yang kita perlukan dalam melakukan perawatan luka. Selanjutnya di sini ada persiapan pasien. Di dalam persiapan pasien, yang pertama kita harus bina hubungan saling percaya. Oke, yang pertama kita pastikan bahwa pasien A akan dilakukan perawatan luka. Kita pastikan dengan melihat nomor registrasi pasien, ya, ditentukan juga dengan identitas yang ada di tangan pasien, ya, atau di bed pasien namanya. Pastikan bahwa memang pasien A yang benar-benar akan dilakukan perawatan luka bersih pada saat ini. Setelah identitas pasien, memastikan bahwa ini pasien yang akan kita lakukan perawatan luka, selanjutnya kita bina hubungan saling percaya, memperkenalkan diri pada pasien dan meminta persetujuan pasien, oke, atas apa yang akan kita lakukan. Oke, permisi Bu, di sini saya perawat Iza yang akan melakukan perawatan luka Ibu pada siang hari ini. Lanjut, kita mendekatkan perawatan yang sudah kita siapkan tadi ke dekat pasien. Setelah persiapan pasien, selanjutnya di sini adalah persiapan lingkungan. Oke, tadi pasiennya sudah menyetujui ya terhadap apa yang akan kita lakukan. Selanjutnya adalah persiapan lingkungan. Persiapan lingkungan di sini kita harus mengatur sketsel, ya, menutup sampiran, ya, untuk tetap menjaga privasi pasien
dan mengatur pencahayaan yang cukup. Bagaimana agar pencahayaan yang ada dalam ruangan ini tetap terjaga, ya, tidak gelap, ya, sehingga proses tindakan perawatan luka yang akan kita lakukan dapat berjalan lancar. Kita masuk pada tahap kerja. Pada tahap kerja yang pertama, kita cuci tangan dengan 6 langkah, ya. Selanjutnya kita pasang perlak di bawah area luka. Kita siapkan alat steril dan alat besi. Jangan lupa bengkok dan dekatkan ke dekat pasien. Oke, yang pertama kita menggunakan handscoon bersih terlebih dahulu. Kita menggunakan handscoon bersih. Oke, kita mulai dari tahapan yang pertama adalah cleansing atau membersihkan. Kita bersihkan luka dengan menggunakan cairan NaCl dengan menggunakan kapas atau kasa steril. Sebelum dibersihkan, kita buka balutan luka lama terlebih dahulu. Yang pertama, kita basahi atau lembabkan. Kita basahi, kita kompres plester atau balutan yang lama dengan menggunakan kapas alkohol. Kita basahkan atau kita kompres, ya, agar mudah nanti untuk dilepas. Basahkan semuanya. Dibasahkan. Perlahan, permisi Bu, ya. Tarik nafas Bu ya, kalau terasa sakit. Tarik nafas dulu Bu. Oke. Setelah itu, sebelum kita bersihkan, kita bisa mengobservasi keadaan luka. Kita melakukan pengkajian keadaan luka, bagaimana keadaan lukanya, apakah ada nekrosis jaringan atau ada jaringan mati seperti kuning yang keras, ada slop, ya, atau ada nekrosis jaringan yang warnanya menghitam seperti itu. Apakah ada bus? Itu merupakan tanda-tanda infeksi. Terus setelah kita mengobservasi atau melakukan pengkajian pada dasar luka, pada area luka, kita bisa mengobservasi juga pada area sekitar luka. Apakah ada pemerahan, apakah luka, apakah ada iritasi. Itu merupakan tanda-tanda infeksi. Oke, setelah kita melakukan observasi pada luka, kita lanjut untuk membersihkan luka. Untuk tahapan membersihkan luka, kita menggunakan alat steril. Yang pertama, kita menggunakan handscoon steril. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan handscoon. Yang pertama adalah ukuran handscoon-nya, ya. Harus sesuai dengan ukuran tangan kita. Kondisi handscoon juga dipertahankan dalam keadaan kering. Oke, setelah menggunakan handscoon, kita lakukan membersihkan pembersihan luka, ya. Kita bisa melakukan irigasi, ya. Irigasi luka dengan menggunakan NaCl secara langsung, atau juga kita bisa membersihkan dengan menggunakan kasa steril, dengan menggunakan steril. Ini sudah kita siapkan kasa steril di dalam larutan NaCl 0,9%. Dari atas ke bawah secara perlahan.
Permisi Bu, saya bersihkan lukanya ya. Jika terasa nyeri, silahkan Ibu tarik nafas. Bersihkan area luka sampai bersih. Atau kita juga bisa melakukan pembersihan luka dengan menuangkan larutan NaCl secara langsung ke area luka. Dan setelah itu kita bersihkan dengan pasta NaCl. Permisi Bu. Sampai bersih. Setelah cleansing atau tahap pembersihan, selanjutnya adalah tahap debridement. Kita melihat apakah ada nekrosis jaringan atau jaringan mati yang perlu kita buang, sehingga jika tidak dibuang maka akan menghambat proses penyembuhan luka. Jadi harus dibuang terlebih dahulu. Kita jepit, kita angkat, kita gunting. Kita jepit, kita angkat, kita gunting. Kita jepit, kita angkat, kita gunting, seperti itu. Terus setelah selesai tahap debridement, selanjutnya setelah tahapan debridement kita membersihkan lagi area luka dengan menggunakan cairan NaCl 0,9% atau dengan menggunakan cairan betadine atau Rivanol. Dari atas ke bawah ini. Dari atas ke bawah. Sesuai dengan kebutuhan sampai luka tampak bersih. Selanjutnya kita masuk ke tahap dressing ya. Jadi dressing yang kita gunakan sesuai dengan kondisi luka. Kalau lukanya basah atau banyak cairan eksudat, maka dressing yang cocok kita gunakan adalah dressing yang bisa untuk mengurangi cairan. Jika kondisi lukanya kering atau terjadi nekrotik jaringan yang berlebihan, maka bisa kita gunakan dengan dressing yang bisa melembabkan atau melunakkan jaringan yang mati atau mengeras. Jika kondisi lukanya baik atau moist atau lembab, jadi kita bisa memberikan dressing yang gunanya untuk tetap mempertahankan kelembapannya, seperti itu. Jadi karena ini banyak cairan, ya kita bisa menggunakan dressing yang sesuai dengan kondisi luka saat ini. Kita bisa pasang salve. Bisa kita ratakan dengan menggunakan kasa, atau juga bisa kita meratakan dengan menggunakan jari tangan kita jika masih tetap bisa mempertahankan kesterilannya. Oke. Setelah itu kita tutup pada luka dengan menggunakan kasa. Kita tutup luka dengan menggunakan kasa, jangan sampai luka ada yang tidak tertutup kasa. Setelah selesai, kita balut luka dengan menggunakan perban, karena ini lukanya luka lebar sehingga kurang efektif jika menggunakan plester. Kita gunakan perban. Kunci, saya akan
kita bereskan alat terlebih dahulu. Misi Bu, ya diangkat dulu ya. Ini sudah selesai. Peralatan menjahitnya. Oke. Bukaan spoon dan cuci tangan 6 langkah. Oke, setelah cuci tangan langsung kita masuk ke tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi kita menanyakan kembali kepada pasien ya, bagaimana respon pasien setelah dilakukan perawatan luka. Oke, permisi Bu, ini perawatan lukanya sudah selesai ya, luka Ibu sudah saya rawat. Bagaimana Ibu responnya setelah dilakukan perawatan luka? Oke, terima kasih. Rasa nyaman ya? Oke, terima kasih. Respon pasien, Ibu merasa nyaman dan lebih tenang. Dan setelah itu, tahap berikutnya, setelah tahap evaluasi, kita masuk dalam tahap dokumentasi. Di mana dalam tahap dokumentasi, kita perlu mencatat apa yang sudah kita lakukan. Terus kita juga perlu mendokumentasikan hasil evaluasi dari pasien atau respon pasien, dan juga kita perlu mencatat bagaimana hasil evaluasi dari kondisi luka tadi. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Itu tadi prosedur perawatan luka kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.